Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul fitrah, siwak. Ini siwak nih. Ini sunanul fitrah ya. Sunnah fitrah itu adalah sunnah yang dianjurkan dari Nabi ya, dan diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwak apa sih siwak? Lugotan adalku, menggosok. Pokoknya menggosok aja. Ini siwak. Wa huwa alatud dalki. Siwak itu adalah alat untuk menggosok. Apa nih? Contohnya ini kayu arok ya. Ada lagi apa lagi? Wa yusama siwaku al musawak wa huwa ismul ud alladhi yusawiku bih. Siwak itu ini kayu ya, siwak namanya. Tapi wasiwak syar'an, siwak menurut syara, menurut agama, isti'malu audin aw nahwihi kal fursyati al yaumal fi tandipil asnan wa ma haulaha kalisan wal lasati lidha bitaghayyurin wa atari tu'am. Siwak menurut syara adalah memakai kayu atau model kayu kal fursyatil yaum, seperti alat pembersih yang biasa kita pakai, sikat gigi. Nah, itu termasuk siwak, sikat gigi. Pitandi pil asnan, untuk membersihkan gigi ini. Wa mahaulah, dan sekitarnya. Kalisan, model lidah, walisat ya. Untuk apa? Liidhabi tagoyurin wa sarituam, untuk menghilangkan bau mulut. Ya, apalagi habis makan jengkol, habis makan pete, kan enak banget tuh. Kita sholat itu makruhnya ke bawah sholat. Nah, kita sikat gigi dulu. Nah, ini disunahkan untuk siwak. Wa sarituam, ya, sisa-sisa makanan. Kita habis makan roti kan suka ada tuh, ya. Makanya kalau di bahasa Tangerang itu pepulur makanan ya. Kita kan biasanya sebelum isya tuh ada makanan tuh. Kalau makan roti kan suka ada nyelip tuh, minimal kita kumur-kumur gitu aja. Nah, itulah yang dinamakan siwak. Pertama, untuk menghilangkan bau mulut ya, bau mulut. Kok begitu sunnahnya? Apa sih siwak? Oh, ini masyru'iyah. Nah, ini dianjurkan oleh agama, wal aslu fi ya, ini pokok dasar hukum ya, disunahkan bersiwak marawahu Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang ketika ngaji dia seperti kucing yang mau nerekam ikan tuh. Iya ya, husuk gitu kan, husuk itu hanya lakob, gelar. Abu Hurairah itu adalah gelar. Contoh Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq itu gelar, karena dia membenarkan ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar Siddiq ya. Kalau di sekolah gelarnya apa? Macam-macam lah, SS banyak banget tuh, kayak itu dah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW qala laula an asyqa ala ummati lamar tahum bisiwak inda kulli sholatin ya. Kata Nabi, jikalau aku tidak mensulitkan umatku tentang masalah siwak ini, lamar tahum bisiwak inda kulli sholatin ya, pasti aku perintahkan kalian bisiwak ya, melakukan siwak inda kulli sholatin, setiap sholat, ima sholat sunnah wa ima sholat apalagi sholat wajib ya. Dan di kitab lain, bahkan di kitab lain ada yang mengatakan ya, 2 rakaat bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat sholat sunnah tanpa siwak. Nah, ini siwak. Nah, kita kadang jarang-jarang sunnah kita jarang lakukan ya, itu. Bahkan wafi riwayatin lil Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan ma'akuli sholatin. Jadi ma'a itu bergandengan ya, setiap kita mau sholat pakai siwak. Alatnya apa tadi? Ya, tapi kalau kita kan di sini sudah ya, kita habis bangun pagi kan ke kamar mandi, gosok gigi. Nah, itu diniatkan tuh, niatkan bersiwak. Ya. Ya kan? Tadi kan ada yang namanya ada di situ alat siwak kata tadi, ya. Itu termasuk, tapi utamanya yaitu adalah ini, kayu arok ini yang dilakuin oleh ya Rasul daripada tidak gitu kan ya, seperti itu. Hukmuh, ini hukumnya. Apa sih hukum siwak? Wasiwak sunnatun. Hukumnya sunnah. 5 rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mutahhiratun lil fami
nah ini yang penting nih, mardhatun li rabbi, ya, bahwa hukum sunnah siwak itu adalah pertama mensucikan mulut. Yang kedua kata Siti Aisyah, mardhatun li rabbi, Allah ridho. Allah ridho. Nah ini yang terpenting nih, ya. Ya. Di samping kita wewangian, itu tadi siwak. Jadi ketika kita sholat, ya, mardhatun li rabbi, itu Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, kan kita sering doa ya. Ya, di samping kita lillah, mardho ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ini. Ini pahala ya yang kita ini kan yang kita jarang lakuin lah. Contohnya begini, contohnya ketika orang umroh, itu yang diminta kadang-kadang bukan bukan siwak ya. Kadang-kadang itu bukan kesunahan. Katakan kormanya yang kita minta, bukan apa ya, di samping itu selain itulah. Nah, itu siwak. Bahkan di sini wasiwak sunnatun fi jami'il ahwal, di setiap ahwal itu adalah waktu, kapan saja, ya. Illa lisoim, kecuali orang yang berpuasa ba'da zawal, tapi setelah zuhur. Nah, itu yang kagak boleh, makruh hukumnya. Kita puasa nih habis zuhur atau puasa sunnah, habis zuhur kita sikat gigi, itu hukumnya makruh. Dan di sini siwak itu adalah di setiap ahwal, kapan saja kita mau belajar siwak, kita mau ngaduk siwak, ya, kita mau mantau karyawan kita siwak. Kecuali illa lisoimi, kecuali orang yang sedang puasa. Tapi ba'da zawal, setelah zuhur, nah itu tidak boleh. Artinya bukan tidak boleh, makruh hukumnya. Kenapa? Karena walaupun baunya orang puasa, bau mulutnya orang puasa, atyabu min rihil miski, kata Rasul. Orang yang berpuasa mulutnya bau, itu lebih wangi daripada minyak misik. Wa yuta'akadu istihbabu siwaki fi khamsati ahwalin. Dan sangat-sangat disunahkan, ya, sunah muakkad, disunahkan sangat ini. Fi khamsati ahwalin. Itu di 5 keadaan, ya. Dan kita kalau lebih teliti lagi nih tentang masalah siwak, itu di kitab Bukhari jilid 1, ya, jilid 1 hadis yang ke-300 di sini dijelaskan 303, ya, halaman 847. Ini semua nih. Kemudian di kitab Muslim juz ke-3, ya, hadis ke-141 halaman 252 dijelaskan ini tentang keutamaan masalah siwak. Wah, luar biasa ini. Nah, sangat disunahkan adalah masalah siwak ini fi khamsati ahwalin, dalam 5 waktu. Pertama, indal qiyami lis salat, ketika mau melaksanakan sholat, imma sholat sunnah wa imma sholat wajib, apalagi sholat wajib. Lil hadisil awal, ya, mengikuti atau anjuran daripada hadis yang pertama tadi, ya, laula an asyqa ala ummati la amartahum bis siwak. Itu yang pertama, yang sangat-sangat dianjurkan. Yang kedua, ini yang kita jarang lakuin, kaza indal wudu. Nah, ketika kita mau wudu, kita mau wudu tuh, bahkan kalau itu jamaah tabligh itu rajin banget ya, korek-korek gitu kan ya, puter-puter. Itu dia pakai tuh. Kalau kita jarang. Apalagi habis ngerokok ya. Sangat banget itu, ya. Itu. Nah, ini kita kan mau menghadap yang maha suci, gitu kan gitu ya. Ya gitu, seperti itu. Mau menghadap yang maha suci, kan gitu ya. Kita menghadap camat aja pakai baju luar biasa itu ya. Lah ini sholat pakai kaos doang, pakai celana. Jadi aksesoris sholat tuh luar biasa. Yang rapi gitu kan ya. Artinya rapi itu bukan artinya kita takabur, bukan. Kita niat karena Allah, ya. Itu kan seperti itu. Yang pertama tadi yang sangat dianjurkan ketika kita mau sholat, baik sholat sunnah atau sholat apalagi sholat wajib. Ketika mau wudu, yang kedua. Yang ketiga, indal asparil asnan, ya.
Ya gitu, ketika kita bangun tidur itu kan sangat-sangat luar biasa kan tuh, ya, bau mulut itu dianjurkan sekali. Nah, kalau ini udah biasa kita bangun tidur, terus kamar mandi kita gosok gigi, itu. Nah, kalau Nabi ngelakuin ini. Yang kedua, yang keempat, inda qiraatil Qur'anil Karim, mau baca Al-Quran. Tadi kan kita sudah, ya, mau sholat kita kan siwak. Kemudian kita sekarang mau baca Quran, ya lakuin lagi, ya, siwak. Nah, ini takriman lah, karena memuliakan Al-Quran dan mendapat harapan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting nih, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah siwak. Itu inti daripada masalah siwak. Intinya supaya kita dapat ridho Allah. Siwak. Yang kelima, inda tagoyuril fami minan naumi. Nah, ini yang ketika bau mulut, ya, bangun tidur. Itu juga sangat-sangat dianjurkan. Ya. Autarkil akli, atau meninggalkan makanan-makanan yang itu, yang berbau lah, ya. Ausukuti anil kalam, atau kita habis diam saja kagak ngomong-ngomong tuh, ya. Kalau puasa kan kadang-kadang kita ngomong juga malas, apalagi yang sakit gigi. Kita dengar orang aja tuh udah sakit kan, sakit gigi tuh, dan dia mendingan diem aja gitu ya. Nah, saking kelamaan kita diem, karena menahan sakit gigi, atau kita mau ngomong di rumah, diam saja. Nah, udah kelamaan, nah setelah itu kita bersiwak. Au bi akli syai'in, atau makan sesuatu, ya taghayyaru bihil famu, yang kira-kira setelah makan sesuatu itu bisa mulut kita bisa bau. Coba kalau apa kita kayak habis makan bawang goreng, ngomong depan orang, kecium nggak tuh? Kecium, Pak. Kalau habis ngerokok nih, ya, habis ngerokok. Tahu nih masalah rokok dari dulu, nggak tahu saya. Yang jangan bahas rokok, nanti ada yang ahlinya lah. Kita habis ngerokok nih, istri kita memang kalau kita ngerokok kadang-kadang suka ngomong ya, ngomel ya. Bapak bagaimana sih? Padahal kita nggak tahu tuh rokok kita di mana. Tapi ketika ngomong kita di depan dia ketahuan tuh. Nah, habis makan itu tuh, ya, ngerokok lah kita sikat gigi. Karena di sini au bi akli syai'in, kalau di sini makan, kita makan pete lah. Nah, ini mah enggak, kita dibeli sama bini. Petenya atau apa namanya? Jengkol, ya enggak? Tapi kalau kata guru saya begini, kalau kita menghilangkan makruh jengkol atau pete, direbus. Jadi baunya hilang tuh. Diakalin namanya. Direbus. Jadi bau itunya hilang gitu ya. Nah, itulah ketika kita bau mulut sunnah bersiwak lama rawahu Hudzaifah radhiyallahu. Dan ini dibarengi dengan hadisnya. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum yashushu fahu bisiwak. Ketika Rasulullah bangun dari tidur, maka Rasul kemudian kumur-kumur dan bersiwak, ya. Ini di hadis mana nih? Ada di hadisnya nih. Ada hadis Rawahul Bukhari juz 1 halaman 97, ya. Hadis yang ke 242. Dan Imam Muslim jilid ketiga, ya, halaman 144, ya. Nih, hadisnya yang ke 255. Nah, ini. Banyak ini Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Ya, itu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, kumur-kumur langsung dia ini bersiwak. Kalau Nabi kan dulu nggak ada gosok gigi, belum ada. Ya. Nggak ada gosok gigi, adanya ini. Kalau ini ada yang basah nih. Nah, habis ini kita cuci. Habis kita pakai, ya, cuci lagi biar ngilangin baunya. Ada nih. Ini harganya cuma 10.000. Tapi ini bisa apa? Faedahnya luar biasa tadi. Ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa sangat dianjurkan bangun tidur bersiwak? Li'annan naima
yantobiku pamuhu wa yataghayyaru, ya. Ketika orang yang tidur, ketika dia bangun, maka pamuhu wa yataghayyaru, ya bau mulut lah. Makanya payusanu siwaku fi kulli ma yataghayyaru bil famu, maka disunahkanlah bersiwak di setiap ya apa yang kira-kira menghilangkan bau mulut. Wa yukrahu siwaku lisaimi ba'da zawal. Nah tadi nih diulang lagi. Makruh siwak bagi orang yang puasa tapi setelah zuhur. Lama rawa Abu Hurairah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, annan nabiyya qala al-luhufu pamitaimi indallahi atyabu min rihil miski. Karena kalau orang puasa dimakruhkan bersiwak setelah zuhur atau setelah atau gosok gigi, lahulu pupamil saimin, ya, baunya mulut orang yang berpuasa menurut Allah atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak misik, maka dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Contoh seperti apa? Kadami syuhada, seperti orang-orang yang mati syahid, ya, ketembak, atau orang yang tiba-tiba ditonjok ketika dakwah, dibunuh umpama ya, kan itu syahid juga itu getihnya katanya jangan dibuang, antepin aja. Ini kadang itu makruh hukumnya, bukan haram, makruh. Kenapa? Karena nanti akan jadi saksi. Kemudian adatnya nih, yakunu siwaku bikuli hosanin, ya, artinya cukup ketika kita bersiwak bikuli hosanin, ya, barang yang kira-kira kesat, tapi mazilul lil qalhi tohir, yang kira-kira menghilangkan ini gusi. Kaudil Irak seperti ini, arok, kalau di sini bukan Irak, arok, alif ro kaf, wahwa aula. Nah ini lebih utama, lima fi minasifati thayyibati wal mazaya thayyibah. Ini lebih utama kayu ini daripada apa tadi, sikat gigi, ya. Walidzalika, dengan demikian, qala Ibnu Mas'ud, kuntu ajdani li Rasulillah siwakan minal arok, ya. Aku melihat ketika Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, melakukan siwak itu adalah minal arok, ya, dari ini kayu arok ini. Walayah sulu siwaku bil asbu'in. Nah, bagaimana kalau kita kena kebetulan nggak bawa siwak, ya, mau sholat pakai ini, pakai jari. Walayah sulu siwaku bil asbu'i, tidak cukup atau tidak, bukan wayah sulu di sini artinya tidak sesuai dengan perintah agama kalau kita siwak dengan jari. Katanya apa namanya, jari kita ini kasar, tetap tidak. Li'annahu la yusama siwakan, kecuali kena jari ini tidak dikatakan bersiwak. Idza lam yajid syai'an, kecuali memang sama sekali tidak ada. Ya. Kalau di kitab Fathul Muin, ya, itu dengan ini baju nih keset ini kan, ya. Ini kalau di kitab Fathul Muin nih, itu cukup hasil, ya. Kalau memang tidak ada atau kita memang nggak bawa, lupa apa gimana di rumah, payah sulusiwaku bil asobi, ya. Itu nggak apa-apa siwak kita nyusur dengan ini kita atau dengan kain, ya. Kamah tarahu An-Nawawi, ini yang berpendapat adalah Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu. Kitab Majmu itu kitabnya ada kurang 10 jilid. Bahkan di sini sah bersiwak wayasiu ayastaka bi ayyain yaqla'u qal'u wayazilu tagayur kalkhir qatil hasanati. Nah ini sah kita bersiwak, ya, yang sesuatu yang menghilangkan berubah bau mulut, kalkhir qatil hasanati. Ini kain yang kasat, ya, tuh. Sah itu. Yustahabu alla yustaka bi audi rotbin la yaqla'u wala biyabisin yajrahu lisah wa yustaku bi audin bainal auden. Dan disunahkan kita bersiwak yang kira-kira tidak menghilangkan bau mulut,
ya. Atau dengan siwak sekaligus dua. Nah, itu juga nggak boleh. Ini adabnya nih, adab bersiwak. Adab bersiwak yang pertama, bersiwak jangan pakai kayu yang tidak bisa menghilangkan bau mulut. Yang kedua, sunnah bersiwak itu ardon minal ala ilal aspal. Jadi dari pinggir sini, dari pinggir kanan nih, dari atas muter ke bawah, minal ala ilal aspal. Dari atas pertama ke kanan nih, geser, terus ke bawah, geser lagi, gitu, puter. Ya, minal a'la ilal aspal, dari atas ke bawah. Atau wabil aksi, sebaliknya boleh. Dari kiri dari bawah dulu ke atas boleh. Ya, gitu. Tapi dari kanan. Dari kanan. Kenapa kanan? Karena Rasulullah SAW ketika melaksanakan sesuatu itu adalah yang diawali dari kanan. Nah, kita pakai baju nih. Tangan kanan dulu masukin. Itu tayamun namanya. Ya, dari kanan. Kita pakai sepatu atau pakai sendal, yang kanan dulu. Jangan asal pakai. Karena sesuatu dilakukan dengan ibadah maka jadi ibadah, ya. Ya, mentang-mentang kita baju sepatu baru, kita semir kan cingklong tuh. Wah, pakainya nggak yang kanan dulu, ya sunahnya hilang. Bisa ya, jadi begini kalau kita siwak ya. Diikat ini ke kanan, terus kiri ke kiri, terus ke bawah, tarik. Nah, kemudian dijilat. Nah, itu cara bersiwak. Ya. Ini banyak Pak kesunahan Pak, kesunahan kalau saya nyebut aksesoris sholat. Ya kan? Kalau ibarat kita makan itu kan banyak tuh lalapnya kan. Kan nafsu tuh makan tuh. Jangan hanya nasi saja. Ya. Itu. Ya, kita lakuin tentang masalah siwak karena ini adalah mardhatun li Rabb. Allah ridho. Ya. Allah ridho. Li anal istiaqatulan idma'an lisati wa ibsadun umudul asnan. Ya. Karena ini faedahnya nih. Karena bersiwak ini adalah bisa menguatkan asnan, gigi. Tuh, bisa menguatkan gigi. Ya kan? Kemudian yang ketiga adabnya yustahabu ayakuna siwak biaudin. Udah yang pakai ini, pakai audin ya siwak. Kalau tadi kan boleh pakai pursoh, namanya pursoh itu sikat gigi, ya itu pursoh namanya. Boleh juga, tapi utama ini. Yang keempat ayab dapil istiaki bijani bifamul aiman. Tuh, jadi sebelah kanan dulu, sebelah kanan, geser ke kiri, ke bawah, nah, tarik, gitu. Li hadis sahih, karena ini ada hadis yang sahih ketika kita siwak itu di sebelah kanan. Anan nabiyya kana yuhibbu tayamun. Nah ini Rasulullah SAW cinta dengan tayamun, pitatahuri watarjuli wasa'ni kullih, ya. Artinya mendahulukan yang kanan, ya. Wasa'ni kullih, dan di setiap yang Nabi lakuin itu kanan dulu. Ya. Kalau tawaf kan kiri dulu ya, beda dengan tawaf. Kalau tawaf dari kiri, ya kan, ke kanan malah benar. Tawaf kan begini, ya kan. Ini kanan, ini Hajar Aswad, tawaf. Nah kalau kelakuan yang lain atau pekerjaan yang lain atau aktivitas yang sehari-hari kita, ya, itu diawali dengan dari sebelah kanan. Ya, kita pakai sendal sebelah kanan dulu, ya, pakai baju sebelah kanan dulu, ya. Nah kalau membukanya itu sebaliknya, sebelah kiri. Contoh kita masuk ke masjid itu utamain kaki kanan sambil baca apa? Itu yang ada di pinggir tuh, dibaca nggak tuh? Itu enak banget tuh, itu sambil begini langsung baca aja. Apa ya doanya apa tuh? Atam nggak? Apa nggak? Pak Kasihan hafal. Hafal gimana Pak? Allahumma ftahli. Nah ya itu, Allahumma ftahli ababa rahmatik. Iya, panen nih ataupik atakwa, ya. Ya. Tapi dahulukan kaki kanan. Nah keluarnya dahulukan kaki kiri. Doanya ada di situ. Allahumma ftahli ababa fadlik atau min fadlik, di situ min fadlik situ.
Sama tuh. Oh, luar biasa ini ya. Beda dengan kita keluar dari kamar mandi. Kalau kamar mandi itu dahulukan kaki kiri ya. Ketika keluar dahulukan kaki kanan. Itu sebaliknya. Nah, jadi diutamain ketika kita memakai sesuatu dahulukan yang kanan. Annan nabiyya kana yuhibbu tayamun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dengan tayamun itu ada itu. Ya, mendahulukan sebelah kanan. Nah, ini ada hadisun rawahul Bukhari jilid 1 ya, halaman 74, hadis yang ke-166. Dan kitab Muslim juz ketiga halaman 160 ya. Hadis yang ke-268. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Langsung berarti Aisyah kan lihat langsung ketika Rasulullah memakai sesuatu itu sebelah kanan dulu. Itu. Yang kelima yusannu ghuslul musawik bil ma'i ba'da istimali. Ya, artinya setelah kita bersiwak, ini nih alatnya nih, kita dicuci. Ya. Tujuan apa? Kalau yang itu kan digetok dulu nih, biasanya ada yang ininya kayak sabut gitu, kayak serabut. Nah, itu sunnah dicuci habis dipakai. Liyazula ma alaihi, untuk menghilangkan apa-apa yang ada di sini di kayu, min washin, kotoran, aurihin atau baunya lah. Ya kan? Di hadis Aisyah, dan ini pun ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yustaku payuktini asiwaku lagsulahu. Rasulullah langsung mencuci. Kemudian yang keenam yustahabu ayakula indab tidak isiwak. Nah, ini nih doanya. Sebelum kita bersiwak baca doa dulu. Doanya Allahumma bayyid bihi asnani wasadda bihi lisati wasabbit bihi lahati wa barakali fihi arhamar rahimin. Ini doanya. Atau kita niat sunnah aja lah yang gampang ya. Niat sunnah siwak bahwa ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus pakai niat? Karena innamal a'malu bin niat. Sahnya amal ibadah itu pakai niat. Niat itu di hati. Kalau diucapin itu bukan niat namanya. Ya. Kayak ini Allahumma bayyid bihi asnani. Kan dibaca. Seperti itu ya. Bacain ini baca ayakula. Maka di sini kalimatnya yakula. Diucapin doa ini. Ya Allah, putihkanlah ya gigi saya dan kuatkanlah lisati ini, lidah dan gusi saya. Itu artinya wa barakali, dan semoga engkau ya Allah memberkahi kepada saya, kepadaku ya arhamar rahimin, engkau yang maha rahman rahim. Itu doanya. Wa hadza du'aun hasanun, dan ini doa-doa bagus kita laksanakan. Wa in lam yakun lahu aslun, sekalipun tidak ada asalnya, fala ba'sa bih. Namanya doa kan ya, doa ya. Doa itu ngucapinnya aja kita sudah dapat pahala. Kemudian ada bersiwak yustahabu ayyauda sobiyu asiwakul ya'lifa wa yata'udu alaihi kasairil ibadah wal yuhafidu ala nadhafatu famihi wa asnaihi. Jadi siwaknya kayunya ini jangan yang kering, yang basah ya. Seperti itu. Tujuannya untuk menjaga kebersihan mulut dan kebersihan gigi. Ya. Wa yusannu takhlilun qabla siwak wa ba'dah min athari ta'am ya. Disunnahkan takhlilun, tahko ya bukan ha. Kalau ha tahlil, la ilaha illallah ini tah pakai ho. Takhlilun. Artinya dikorek-korek dulu nih sela-sela giginya sebelum siwak. Korek-korek baik sebelumnya atau sesudahnya. Min athari ta'am, dikhawatirkan ya ada sisa-sisa makanan. Ya. Itu li'anal khullata tanqiyul athari waziluha. Karena tahlil ini ya apa? Ngorek-ngorek sela-sela gigi itu untuk menghilangkan daripada sisa makanan. Ya, itulah luar biasa ini. Faidah-faidah bersiwak itu ada luar biasa, sangat banyak sekali. Ya, yang kita apa tadi yang paling utama atau apa?
ridho Robbi itu Pak, ridho Robbi ya Allah apa? Ridho. Allah ridho. Ya ini disebut dengan sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu adalah salah satu kesunahan ya yang dilakuin oleh Rasulullah dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Itu sunanul fitrah namanya, ya. Sunanul fitrah itu ada 10. Ini sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu ada 10. Ruya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al fitratu asaratun. Sunnah fitrah itu ada 10. Ini sebutnya sunnah fitrah. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang 10? Yang pertama al-madhah, kumur-kumur. Kumur-kumur kita kan lakuin itu sebelum wudu kan, itu kan sunnah. Itu madhah. Istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke hidung, kemudian dibuang gitu kan ya. Itu istinsak namanya. Kedua, yang ketiga asiwak tadi, siwak. Yang keempat qasus syarib. Apa itu qasus syarib? Kumis cukur. Cukur nih. Cukur kumis. Qasus syarib. Itu sunnah Nabi. Wa taklimul adfar. Ini kuku. Kuku diguntingin tuh. Ya. Makanya kalau mandiin jenazah itu suka dikorek tuh, disediain apa itu? Cotton bud ya. Itu dikorek-korek. Makanya kalau kita sebelum itu ya dibuang dulu lah supaya rapih. Wa taklimul adhofir ya, kuku tadi. Wa ghuslul barojim. Apa tuh barojim? Ini nih, yang sela-sela ini nih barojim namanya nih. Nih, ini barojim namanya. Ya, ini barojim. Ya kan? Ini barojim. Di kuku juga aja, di kaki tuh barojim ya. Apa sih namanya ini? Ruas ya. Kalau bahasa namanya ruas jari. Ya, atau ininya. Ini kan ya. Apalagi kalau habis ngaduk ya. Habis ngaduk itu kan kalau apa semen, kelihatannya kan udah hilang tuh ya. Semen. Nah, begitu udah kering, lah putih ini. Ya. Tahu ada antinya itu apa antinya, Pak? Anti ngilangin semen apa itu? Yang ada di sini. Ya itu, ya. Dan itu adalah kalau habis digosok itu namanya asar, bekas. Bekas. Makanya kalau ibu-ibu di rumah kalau mau wudu, kalau mau kondangan, wudu dulu, sholat dulu, jangan bebedak wudu, pakai lipstick dulu. Nah ini bisa menghalangi ini anggota wudu, ngasah wudunya itu. Istri kita mau kondangan atau dandan, pakai apa itu? Yang kayak odol itu apa sih? Saya nggak tahu tuh alatnya. Ya itu dah. Ya itu dah. Nah itu bisa menghambat datangnya air ke kulit. Nah, ya gitu. Ya kan kalau ahli dandan kan begitu. Banyak banget tuh alatnya, alat make up. Nggak tahu dah. Itu ya. Apa tadi qasus syarib, taklimul atwar, wa ghuslul barojim, wa tanqul ibti. Bulu ketek dicabutin. Itu sunah tuh. Bulu ketek jangan dipiara sampai nongol tuh bulunya kelihatan. Itu sunnah fitrah namanya, sunnah fitrah. Wan tidahul bil ma'i, ya kumur-kumur tadi udah. Wal khitan, kalau khitan sih udah jelas anak kita. Wal istihdad, istihdad itu ada ketika kita habis buang hadas itu kan istihdad namanya. Apa sih? Ya cebok lah kalau bahasa kita mah ya. Itu ahlul fitrah namanya. Khitan termasuk ahlul fitrah. Ya, fitrah itu adalah yang itu tadi. Ruwat warawat Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasul asratul minal fitrah, udah tadi dibaca. Ya 10 dan itu juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya 10 fitrah tadi. Pertama istinsak, memasukkan hidung, mad-madoh, kumur-kumur, siwak. Ketiga qasus syarib, ya kumis, cukur, wa taklimul adhofir, kuku, ghuslul barojim, ini natbul ibdi, nyabutin bulu ketek, wal intidahu bil ma'i, itu apa? Membersihkanlah dengan air, wal hitan wal istihdad. Istihdad itu tadi ya. Apa habis kita kan ada tuh kalau orang barat kalau dia habis BAB atau habis hadas itu kan bukan pakai air. Pakai apa? Pakai tisu ya. Nah itu kurang bagus itu. Kalau kita mah orang Islam ya pakai air lah. Lebih kepada bersih ya. Timad madoh sudah tadi, istinsak, siwak, mustahabun ya. Qasus syarib
udah. Yang kelima ifa'ul lihyah, ini miara jenggot. Ifa'ul lihyah namanya, miara jenggot, membiarkan jenggot. Tapi dicukur lah, jangan terlalu gede ya. Oh. Itu ya. Ini jenggot sunnah. Saking sunnahnya ada 2 tuh dipiara. Kalau saya makanya dicukur aja lah. Jadi gunting minimal bahwa sunnatun. Ini namanya sunnah fitrah ya. Itu ya. Dan jenggot itu apa? Ini ada hadisnya juga. Lama rawahu Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma anna nabiyya qala haliful al musyrikin, artinya kalau kita dandan harus membeda dengan orang-orang musyrikin. Ahpus sawarib, cukur apa namanya kumis, wa auful lahi, jenggot dipiara. Jadi kumis juga, kumis sudah kagak dicukur-cukur, udah ngalangin bibir, ya. Nah itu adat-adat orang musyrikin. Kalau kita mah jenggot boleh panjang tapi kumis dicukur. Hukumnya apa kalau dicukur? Payuk rahu halquha. Makruh doang, makruh. Kalau jenggot nih hukum jenggot dicukur nih makruh. Hukumnya makruh. Makruh Pak, bukan haram. Makruh. Ini banyak yang nanya nih. Gimana kalau jenggot dicukur? Lah udah piara-piara aja yang nanya dah. Kalau mau loh, masalah sunnah kok, gitu ya. Piara aja dah. Ya. Wa yukrahu al ahdu minha, makruh ya kalau jenggot dicukur atau dicabutin. Itu makruh hukumnya. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, ikhtalafas salafu fi ma qala fil lihya. Jadi dipermasalahkan katanya panjang dan pendeknya jenggot itu. Terserah kita, mau panjang kayak mau pendek, terserah kita. Yang jelas kalau jenggot itu hukumnya sunnah fitrah ya, dipiara. Tapi jangan dicukur, tapi makruh. Makruh itu seperti kita apa? Ya, kalau kita ngerokok katanya makruh ya. Nah, iya. Tapi ngomongin orang ngedek aja dah. Tadi pagi habis itu dah salah kaprah jadinya. Itu ya. Yang ketujuh itu berat. Iya betul. Yang kelima ifa'ul lihyah ya. Wa idana batil mar'atul lihyatun. Nah, bagaimana kalau ada perempuan ada jenggotnya? Emang ada. Payustahabu halquha. Emang ada perempuan pernah? Mungkin di sini ada mungkin. Tapi di sini ya kata musonib apabila perempuan ada jenggotnya payustahabu halquha. Sunnah dicukur. Sunnah Pak. Kenapa? Karena nyarupai Pak ayah nanti. Ya, ibunya apa bapaknya kan gitu ya. Lah dulu mah Pak di saya itu pakai celana lepis saja perempuan dipermasalahkan. Iya. Dulu ada bibi saya. Jadi orang lain belum ke Jakarta, bibi saya sudah ke Jakarta. Ya. Begitu pulang Pak pakai celana lepis. Kan di sana kan dulu makan kebaya. Ya, minimal sarung. Wow, sekampung Pak diomongin. Tuh anaknya si Anu katanya. Mentang-mentang di Jakarta. Ya kan pulang pakai celana. Tuh. Ini namanya tasabuh. Ya, kalau sekarang perempuan pakai kain itu nggak ada sekarang mah. Iya, jangan pun pakai kain lah, pakai celana pendek. Gitu ya. Seperti itu ya. Itu ngomongin kita aja lah. Itu ya. Wa kada asyarib wal anaqatulha tahta. Udah tadi taklimul adzofir ya, itu sunnah juga. Menghilangkan kuku, ghusl barojim sudah ya. Kemudian yang ke-9 halqul anat. Halqul anat itu apa? Ini sunnah juga nih. Halqul anat itu apa sih? Ngomongnya gimana saya nih? Halqul anat ngomongnya. Apa itu rambut kepunyaan sendiri? Itu halqul anat namanya. Itu dicukur. Karena dicukur itu katanya menambah selera, Pak. Dicukur kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki dicukur, halqul anat. Kalau perempuan dicabutin. Ada tuh Pak keterangan sampai ke situ, Pak. Ini fikih namanya, Pak. Ya, fikih namanya. Itu halqul anat. Ya. Wa huwa al-waradu bil istihdal kaniyatin anil halqil anat. Wa hiya asyaru an-nabit hauli zakari rajul wa qubulil mar'ati wa fawquhuma. Tuh. Jadi yang disebut anat itu rambut yang tumbuh sekitar
itu sekitar itulah. Bingung saya ngomongnya nih. Sekitar apa coba? Sekitar itulah. Dicukur tuh. Karena wal hal Qur'anat sunatun kama huwa masruun fil hadis. Yang jelas dijelaskan tadi di dalam satu hadis. Ya. Istidoh itu intiqasul bil ma'i. Sama kumur-kumur tadi udah. Nah, al-hitan sudah juga. Al-hitan itu adalah wajib ala rajuli wan nisa. Nih kalau ingin jadi tukang ini nih, tukang hitan. Al-hitan ya wajib. Wan nisa lidzukuri fil hadis walamanin min zakaril wajib minas sunan. Kaqauli ta'ala faqatibuhum in alimtum fihi khairon wa atuhum. Faqatibu sunnatun wal ityanu wajibun ya. Ini Al-Qur'annya. Wa dalil wujubi, dalil wajibnya hitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtanna Ibrahim an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu samanina sanah bil qudum. Jadi hitan itu adalah ngikutin sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Wa huwa Nabi Ibrahim ketika disunat usia berapa? Ibnu samanina sanah. Usia 80 tahun. Diabadikan di dalam Al-Qur'an itu surat An-Nahl ayat 123 anit tabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifa, insya Allah kita lurus ya. Tuh hitan. Caranya menghitan bagaimana? Ada nanti Pak. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki ketika dihitan itu kulitnya ya yang nutupi helm tuh. Jadi qatul jildati alati tugtil hasyafah. Jadi hitan untuk laki-laki itu adalah menghilangkan kulit yang menutupi hasyafah kalau di sini. Kalau kita helmnya lah itu, helm yang nutupin helm. Wal wajib fil mar'ati. Nah, ini jarang tahu kita. Untuk perempuan ketika dihitan qat usyai'in qalilun, sedikit ya, sedikit sesuatu yang sedikit minal jildati dari kulit alati ka arfidik. Yang rupanya seperti anin ayam jago. Jawer apa sih jawer nih? Kalau jago itu kan ada jawer nah. Jawer yang ke bawah itu apa namanya Pak? Jawer lah itulah. Kalau jago tuh kan ada jawernya tuh. Nah itu ada. Begitu dia lahir kalau perempuan lihat pasti ada dia lebih. Nah itu yang dibuang ketika hitan perempuan. Pauko makrojil baol. Adanya di atas apa itu? Lubang itu baul. Air kencing. Ya. Itu yang dibuang tuh. Makanya kalau dokter itu ada politisir juga pas saya pernah dengar kalau lahir di dokter itu kalau kita perempuan nggak disunat nanti katanya bisa homo Pak. Kalau itu nggak dibuang, mana itu kotoran. Makanya kalau kita lahir nih anak kita perempuan kita harus nanya tuh sama dokternya. Ya. Atau kalau dulu kan disebut di kampung itu ada paraji namanya Pak. Coba anak saya ini udah disunat belum? Nah itu Pak, saya pernah dengar kemarin tuh berita dibacalah di itu ada penelitian di Amerika itu dia tidak dibuang perempuan tuh. Kenapa? Karena itu tadi Pak, nanti dia akan jadi dan dia seksnya tinggi dan akan jadi tadi homo. Itu kalau nggak tidak buang, itu madoratnya ya. Makanya kalau kita perempuan itu seperti itu, dibuang itu kulit yang ada di atas lubang air kencing gitu aja dah. Tuh. Itu yang dibuang. Kemudian yang wajibnya hitan badal bulug setelah balik usia 15 tahun. Tetapi kalau anak-anak ya dihitan itu adalah di hari yang ke-7 ya, hari ke-7 setelah lahir. Tapi itu pun ila indoharo pun, kecuali kalau memang dia apa namanya kita khawatir itu diakhirin aja ya, diakhiri. Kalau diakhiri fa'in akharahu anisabi ustuhi balhitan fi arba'in, usia 40 hari dihitan tuh laki-laki usianya. Itu wajib, waktu wajib ini waktu wajibnya ya. Ketika usia 40 hari. Fa'in akhara ustuhi bapisanati asabi'ah. Kalau 40 hari juga belum disunat, ini usia 7 tahun ketika masuk sekolah
kan 7 tahun. Nah itu disunat tuh laki-laki. Nah bagaimana ya Allah, anak saya ini belum 7 tahun atau baru usia 5 tahun meninggal, kan belum dihitan tuh. Apa dihitan dulu? Pain hasolal mautu qoblal hitan. Apabila anak kita belum dihitan, ya, pas sohih layuh tanul mait, nggak usah disunatin, nggak usah, biarin aja, ya, nggak usah pak. Li anak hitanu karena taklifan, karena hitan itu adalah taklif, ya, perintah dari Allah. Jangan katanya. Waqad zala bil maut, taklifnya kalau memang sudah dia meninggal, hilang, ya, hilang, udah, nggak usah. Nah, kan sekarang hitan tuh mahal pak, ada yang 1,5 juta, ada yang 500, itu yang bayar siapa? Wa ujratu khitani tipi malihi, ya, buruh untuk bayar hitan adalah harta dari anak ambil tuh. Kalau anak dihitan kan kita ngundang tuh, orang dirayain, dia dapat 10 juta. Nah dari itu tuh ambil, nggak apa-apa. Fa'in lam yakun lahu malun fa'alai man alaihi nafaqatuhum. Kalau nggak punya anak itu, ya kita yang bayarin. Satu lagi terakhir. Ini sunnah fitrah. At-tatib. Pakai wewangian. Wa huwa idhanu bit thayyib wa ru'atil atrah wa huwa sunnatun. Pakai wewangian ketika kita sholat. Ya. Tuh. Wa harasa alaihi sallam wa huwa sunnatun wa harasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalu hadiyatat thayyib. Dan Rasulullah SAW juga pernah mendapat hadiah itu apa? Minyak wangi. Li hadisi Abi Hurairah, karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah SAW yaqulu man uridu alaihi tibun fala yuraduhu. Nah kalau kita dikasih apa minyak wangi, ya, fala yuradu, jangan ditolak, kasih. Nah itu ya. Umpama kita nggak bawa ini nih, kan sunnah kita ketika sholat tuh wangian. Kemudian ada di pinggir kita ada yang ngasih minyak, ya, jangan ditolak katanya. Kata Rasulullah, man uridu alaihi tibun fala yuraddahu. Apabila kita ada yang ngasih minyak tuh di pinggir kita, jangan ditolak, pakai aja. Wan Anas radhiyallahu, dari Anas radhiyallahu, karena Nabi la yarudut thayyibu, jangan ditolak, ya. Nah ini kesunahan daripada ini. Terakhir wa yustahabu tazin, ya, disunahkan at-tazin, ya. Artinya itu tazin apa ya? Seindah mungkin lah kalau kita sholat, seindah mungkin. Jangan kita habis kemana-mana dipakai tuh sholat, ya, bajunya, pakaiannya ganti. Sunnah pak, ini sunnah fitrah namanya. Wa nadru fil mir'ati, mir'ah. Nah, sebelum kita masuk masjid ngaca dulu. Nah, ini peci miring apa enggak nih, ya kan? Gitu. Nah kalau sholat jangan begini pak nih, pecinya ini menghalangi sabul sujud. Karena umir tuh kata Rasulullah, syarat sujud itu ada 7. Ini kan ya, telapak tangan, dengkul, sama kaki gitu kan, di jempol. Nah kalau ini dihalangin, berarti ini ngalangin salah satu cacat rukun sujud. Nah, kalau sujud itu gini ini. Jadi jidat ini supaya nempel di tempat sujud. Nah, wa yustahabut tajin, disunahkan tajin. Tajin itu adalah apa namanya? Kalau sekarang itu setil. Apa sih setil? Bajunya setil gitu ya. Itulah. Wa nadru fil mir'ati, ngaca dulu mau sholat. Cakep pemangannya, kumis ini mengsong apa enggak? Ya, kumis itu. Dan doanya ketika ngaca, Allahumma hasanta khalqi fahasin khuluqi wa harrim waji 'alan nar. Itu doanya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Itu doanya. Wa harrama waji 'alan nar. Nah, wa harrama artinya ya Allah, ya baguskanlah akhlakku, atau dan baguskanlah jiwa ini, dan haramkanlah apa muka saya ini dari siksa api neraka. Itu artinya Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Ila ghairi dzalika, dan lain banyak lain, min sunanil fitrah, daripada sunnah-sunnah fitrah, wa adabiha, dan adab-adabnya, alladzi tadullu tahta makarimil akhlak, dan termasuk adalah akhlak yang paling mulia. Itu kita mau sholat nih Pak. Wa husnil amal, dan sebaik-baiknya amal ibadah kita. Nah, ini sunnah-sunnah ibadah Pak, sunnah kita laksanakan baik di dalam sholat atau di luar sholat.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini membahas satu sunnah fitrah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan ibadah kita menambah apa ya? Mutu ya. Jadi berisi ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah